Halo, kalian mendengarkan podcast Philosophize Me bersama dengan saya, Suntar. Dalam beberapa menit ke depan, kita bersama-sama akan berkelana dalam dunia pemikiran, mengalami petualangan yang mengasihkan, dan tentu saja perjalanan ini akan mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Let's go! Banyak yang negatif ketika mendengar kata filsafat. Ada yang bilang filsafat itu rumit. Ini kayak kumpulan ide abstrak yang gak nyambung dengan kehidupan. Nah, Slavoj Žižek, seorang filsuf, dia ahli Hegel, dalam bukunya Less Than Nothing, dia mengatakan, ada beberapa jenis orang bodoh di dunia ini. Nah, salah satunya adalah orang yang punya pikiran yang tinggi, tapi gak nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Saya teringat ya, waktu jam makan siang, lalu kemudian melewati kumpulan murid-murid saya yang sedang makan. Lalu mereka mengatakan, makan pak, gitu ya. Ada juga murid lain yang juga bilang, selamat makan pak. Nah, coba bayangkan, jika tiba-tiba setelah ucapan anak-anak itu, lalu saya ambil semua makanan mereka, dan saya makan satu persatu. Mereka mungkin dalam hati akan berkata, gila ya ini guru ya, makanan gua diembat. Saya bisa saja bilang sama mereka, loh, kan kalian yang suruh saya makan. Nah, masalahnya, konteks ucapan anak-anak itu bukan untuk meminta saya makan, tapi itu adalah sapaan kesantunan dari murid terhadap gurunya. Konteks sekali lagi. Ya, ketika seseorang tidak paham konteksnya, hanya bicara tentang ide-ide abstrak yang kering kerontang, maka Slavoj Žižek mengatakan itu bodoh. Apakah betul filsafat seperti itu? Kalau memang betul filsafat seperti itu, kenapa Žižek mengajar dan menulis tentang filsafat? Ini Žižek gimana sih? Tapi saya percaya, Žižek yang punya kapasitas internasional pasti nggak sedangkal itu. Kesimpulannya ada yang salah nih dengan pandangan kita tentang filsafat. Nah, dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat banyak diskusi filsafat justru sangat berkaitan dengan kehidupan. Oke? Sekarang kita lihat dulu ke dalam permasalahannya ya. Pertama-tama, ada yang bilang filsafat itu gak penting karena isinya susah dimengerti. Nah, ini kayak orang yang sedang bermain-main dengan bahasa ya, sehingga lebih kelihatan intelektual, tapi sebenarnya filsafat itu gak ngomong apa-apa. Nah, saya mau katakan, filsafat memang ada sulitnya, memang betul. Tapi apakah sulit berarti menjadi tidak penting? Kita tahu geometri analitis René Descartes dalam matematik SMA itu rumit, tapi nggak menjadikan kita berhenti sekolah kan. Kita tahu bahwa statistik dengan teori probabilitasnya dari Pascal dan Fermat itu nggak mudah. Ya, ada permutasi, ada kombinasi, peluang bersyarat, kurva distribusi normal, distribusi T-student, bahkan ada kasus Monty Hall yang terkenal yang membuat kita bingung terpana. Tapi ini nggak membuat kita kabur dari sekolah. Ada persamaan Schrödinger dan ruang Minkowski dalam teori relativitas khusus yang tidak gampang dipahami, tapi tidak membuat mahasiswa berhenti kuliah di tengah jalan loh. Mungkin kamu bilang, loh itu saya berhenti sekolah. Ya paling cuman kamu, 1-2 orang lah gitu ya. Biasanya mungkin karena salah jurusan. Jadi filsafat betul tidak penting? Saya katakan sebaliknya. Filsafat itu penting. Filsafat itu begitu dekat dengan kehidupan manusia, bahkan lebih dekat dari yang kita kira. Stephen Hawking pernah berkata dalam bukunya Grand Design, ya, dia mengatakan filsafat sudah mati. Sekali lagi saya tegaskan, jawabannya adalah tidak. Sampai hari ini, makhluk yang bernama manusia tidak pernah berhenti berfilsafat. Meskipun kita tidak belajar filsafat, kita sudah berfilsafat. Meskipun bukan dalam arti akademik, kalian tidak membuat disertasi tentang filsafat, tapi ingat satu hal. Saat kita mengambil keputusan, saat kita menganalisis masalah, saat kita merenungkan hidup kita, saat kita terkagum-kagum dan bertanya, bahkan saat kita mempertanyakan sesuatu, saat itu filsafat sedang hadir. Selama ada manusia, selama itulah filsafat tetap hidup.
Selanjutnya, kita akan membahas apa pentingnya filsafat. Ada sekolah yang memberikan materi filsafat kepada murid-muridnya. Spanyol misalnya, mengajarkan tentang sejarah filsafat. Itali, ada pelajaran tentang sejarah ide. Di Jerman juga. Nah, di Prancis, bahkan menariknya ada ujian nasional yang wajib bagi anak-anak SMA di sana. Dan salah satu mata pelajaran yang diuji adalah filsafat. Kenapa dari sejak muda murid-murid diberikan materi filsafat? Apa pentingnya? Nah, seorang bernama Mark Sheringham, kepala departemen sekolah-sekolah di Perancis, beliau mengatakan, filsafat penting untuk tujuan reflektif. Kalau kita perhatikan ya, banyak orang itu mengambil keputusan hanya karena ikut-ikutan saja. Kamu ngapain ke Empang? Ya, ini semua orang lagi ke sana. Kamu kok main medsos melulu? Ya semua orang juga pakai. Entah dibilang gak gaul. Jadi, saya melakukan sesuatu karena banyak orang melakukannya. Apa betul harus seperti ini? Apa betul makin banyak orang melakukannya, itu jadi dasar pembenaran justifikasi untuk saya juga melakukannya? Misalnya ya, waktu massa atau kumpulan orang banyak melakukan gerakan anarkis, lalu dengan kekerasan menjarah toko-toko. Nah, apakah ini artinya kita boleh ikut-ikutan? Ya tentu saja tidak ya, tidak boleh. Karena ini adalah kejahatan. Jadi kesimpulannya, banyak orang melakukan sesuatu, belum tentu itu baik. Kebaikan tidak ditentukan dari banyaknya orang yang melakukan. Memang sih, tekanan sosial seringkali mendorong kita untuk melakukan sesuatu, ya kan? Kita takut kelihatan jelek lah di mata orang lain. Komentar demi komentar kita konsumsi terus-menerus ya di zaman ini gitu ya, melalui medsos, melalui apapun berita di sekeliling kita gitu ya. Lalu ini mengarahkan kehidupan kita. Saya nggak bilang ya, kita nggak boleh dengar perkataan atau nasihat orang lain. Saya nggak bilang seperti itu. Nggak seperti itu sama sekali loh ya. Tentu saja nasihat yang baik ya, lalu kemudian perkataan-perkataan yang bijaksana kita perlu tahu dan kita perlu lakukan. Tapi problematikanya adalah bagaimana kalau kita hidup terus-menerus berdasarkan perkataan-perkataan yang ada yang mengalir dalam kehidupan kita. Saya teringat ada cerita tentang kakek dan cucunya yang membawa keledai ke kota. Suatu ketika kakek dan cucunya ya sedang ingin ke kota, lalu mereka menarik keledainya ke sana. Lalu lewat orang pertama dan memberikan komentar, ini kok manusia bodoh. Itu keledai harusnya ditunggang ya. Masa keledai itu ditarik-tarik doang? Lalu kakeknya mikir, iya juga ya. Kalau gitu, nah sekarang kakeknya naik ke atas keledainya. Mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti saran daripada orang pertama. Lewat orang kedua. Ini kakek kejam ya. Itu cucu kecil, masih kecil, disuruh jalan sendiri. Dia enak-enakan naik keledai. Lalu kakeknya mikir, iya juga ya. Kalau begitu, sekarang dia turun. Cucunya naik. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Lewat orang ketiga. Loh, ini kok anak kecil enak-enakan di atas keledai. Yang tua disuruh jalan. Kita ini ya, tahu bahwa yang tua harusnya dikasih prioritas. Ini juga pasti kakek nggak bisa didik anak. Makanya kayak begitu. Anaknya dimanja. Lalu kakeknya mikir capek juga gitu ya. Ya sudah, solusi yang paling bijak gitu ya. Akhirnya kakek dan cucunya naik keledai. Mereka lanjut perjalanan. Lewat orang keempat. Ini kok manusia sadis ya. Itu keledai. Udah tua. Kecil, peot kayak begitu ya. Masih didudukin berdua. Manusia tidak punya kepribinatangan. Lalu akhirnya kakek dan cucunya pusing ya. Lalu kemudian akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka gotong, mereka bawa keledainya itu, dibawa ke kota. Jadi, teman-teman perhatikan ya, bisa bayangkan hidup kita kalau hanya sekedar ikut-ikutan apa kata orang. Yang satu bilang apa, kita ikuti. Yang lain bilang apa, kita ikuti lagi. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita cuma hidup sekedar ikut-ikutan? Ini namanya lari dari tanggung jawab.
Jadi waktu kita melakukan kesalahan, saya merasa hanya victim, korban. Saya terintimidasi. Keputusan saya gara-gara orang lain loh. Lalu kita mulai menyalah-nyalahkan gitu ya. Loh, itu kan salahnya masyarakat, salahnya orang banyak, bukan salah saya. Atau minimal, kesalahan itu kita bagi rata gitu ya. Itu bukan hanya salah saya saja. Toh semua orang juga melakukannya, jadi ini kesalahan harusnya nggak terlalu berat lah gitu ya. Kita bagi-bagi kesalahannya, dibagi rata. Ini membuat seseorang tidak bertanggung jawab. Seorang filsuf namanya Kierkegaard, filsuf eksistensialis yang penting, dia bilang, kita sering bersembunyi di balik keramaian. Atas nama orang banyak, kita lari dari tanggung jawab. Nah, ini menjadikan kita tidak otentik. Jadi, sekali lagi, berfilsafat membantu kita berefleksi ke dalam. Sekali lagi, berefleksi ke dalam. Kita bertanya, kenapa kita mengambil keputusan tersebut? Mengapa kita melakukan tindakan tertentu? Misalnya, kenapa kita sekolah? Buat apa kuliah sih? Apa cuma untuk karir gitu ya? Buat apa kita kerja? Ada yang bilang ya, buat entar cari uang gitu ya, biar bisa makan, bisa berkeluarga, lalu hidup nyaman. Loh, tapi kan banyak yang nggak sekolah ya, karirnya biasa-biasa saja, tapi hidupnya juga nyaman kok. Ngapain ribet-ribet? Nah, kalau demikian berarti sebenarnya kita nggak ngerti apa tujuan belajar. Nilai belajar berarti hanya ditentukan oleh hasil. Maka nggak heran ya, ada banyak yang sedang studi, tiba-tiba stop kuliah, karena kerjaannya sudah lumayan, penghasilannya udah mapan. Kenapa? Karena dia pikir studi hanya untuk kerja. Kalau sudah mapan, buat apa studi lagi? Nah, ini kan pasti beda ya, dengan seseorang yang melihat studi itu punya nilai intrinsik. Mau kerja atau enggak, dapat hasil atau enggak, pokoknya belajar itu seumur hidup. Nah, kan beda kan? Orang macam ini pasti nggak akan stop studinya. Kita juga bisa bertanya hal yang lain misalnya, mengapa menikah? Apa artinya berkeluarga? Apakah keluarga itu adalah sarana untuk beranak cucu saja? Sekedar tempat untuk mendapatkan keamanan saja? Atau keluarga punya nilai mendasar pada dirinya? Apa nilai itu? Atau kita tanya, apa itu sahabat? Ada yang bilang sahabat adalah kumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Masa sih? Jadi harus ada tujuannya nih. Itu namanya proyek kali, gitu ya. Emangnya kalau kumpul-kumpul doang nggak jelas tujuannya, persahabatan langsung hilang. Kalau gitu, apa dong artinya sahabat? Apa itu cinta misalkan? Cinta itu bertumbuh atau karena terjebak. Makanya kan ada istilah ya, jatuh cinta. Jatuh itu bukan kesengajaan, tapi saya ditarik keluar oleh keindahan suatu objek dan saya sulit menahannya. Nah, apa betul itu namanya cinta? Lalu juga kita bisa bertanya, kenapa orang kalau dikata-katain emosinya meledak? Teman saya ya, dibecandain, dikatain kodok, dia nggak marah loh. Kenapa? Karena dia tahu gitu ya, waktu kita bilang ke dia kodok, dia nggak akan jadi kodok. Tapi kok ada orang yang marah misalkan ya? Ada kekuatan apa sih di dalam kata-kata? Kenapa kalimat bisa membuat seseorang terhibur, tapi kalimat juga bisa membuat orang depresi? Apa itu bahasa? Kita juga bisa bertanya hal yang lain. Apa itu humor? Apa syarat suatu cerita bisa membuat kita tertawa terpingkal-pingkal? Coba perhatikan stand up comedy gitu ya. Kenapa ceritanya mereka bisa membuat kita tertawa? Lalu kenapa kita takut? Takut itu sesuatu yang membuat kita menghindar. Tapi kok kita seneng ya nonton film setan misalnya? Perhatikan film setan timur dan setan barat ya, itu beda ya. Yang barat rapi pakaiannya, yang timur misterius gitu ya. Lalu kita tanya lagi siapa manusia? Hasil evolusikah dari organisme terendah? Atau cuman sekedar kumpulan atom-atom? Apakah manusia itu ciptaan Tuhan yang ada tujuan hidup? Atau bagian percikan dari kesatuan semesta ini? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan yang barusan saya katakan akan membawa kita lebih ke dalam hal mendasar dalam kehidupan kita. Kita jadi sadar banyak yang kita lakukan ternyata selama ini hanya sekedar menjalaninya saja. Sokrates mengatakan, hidup yang tak teruji tidak layak dihidupi. Dengan demikian, filsafat itu penting. Karena melalui berfilsafat, kita sadar apa yang kita lakukan. Kita lebih bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Inilah sifat
reflektif dari filsafat. Filsafat penting karena membawa kehidupan kita pada kehidupan reflektif. Filsafat membawa kita satu langkah mundur sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kita melihat diri kita lebih jelas, melihat sekeliling kita lebih clear, melihat apapun yang kita lakukan itu lebih kritis. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita. Ada 4 sekawan yang melakukan lomba untuk tidak bicara. Syaratnya ya, mereka itu diam, mengelilingi satu lilin yang sedang nyala, ya, dan mereka duduk dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Nah, syaratnya begini, yang bicara sebelum jam 6 pagi, maka dia dinyatakan kalah. Ya, jadi mereka harus tahan gitu ya. Pokoknya kalau udah ngomong berarti kalah gitu ya. Lalu waktu berlalu, tiba-tiba api pada lilin mati karena ada angin yang lewat. Lalu orang pertama bilang, "Loh, mati oi." "Ya, kok mati?" Orang kedua, "Bego lo, kita kan lagi lomba untuk gak ngomong. Lo kok ngomong sih?" Orang ketiga bilang, "Sakit lu ya, lu sendiri ngomong." Orang keempat dengan tenangnya mengatakan, "Untung saya tidak ngomong." Melalui cerita ini, harap kita tergelitik. Jangan-jangan kita adalah orang kedua, orang ketiga, atau bahkan lebih parah, kita orang keempat. Filsafat membawa kita kepada suatu kesadaran reflektif. Oke, sampai di sini. Episode selanjutnya, kita akan lebih mengelaborasi dasar mengapa kita harus berfilsafat. Hai, Anda sudah menikmati perjalanan singkat bersama dengan saya. Jadi, berfilsafat itu membawa kita pada hal yang penting, yaitu kehidupan reflektif. Lumayan seru kan pembahasan kita ya? Jadi harap melalui Philosophize Me, filsafat makin boleh dikenal oleh khalayak ramai dan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi, sharekan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa, amigos!